Berbibit. Oke. 2, 3. Oke, hari ini pas hari Sabtu ya? Sabtu, Tanggal Pak. berapa? Tanggal 6 Tanggal 6 ya, 6 Januari. Januari 2024. Kita ada di kebun. Pak Roman nih udah lama agak nongol ke sini. Terima kasih. Ya, ini kebetulan Pak Wike ini baru rencana mau bangun kebun. Siap. Ya, mungkin bisa tanya-tanya sama Pak Roman bagaimana pengalamannya Siap. dia. Dia udah banyak suplai ke kebun-kebun ya di sekitar Jabotabek. Ada yang luar negeri, luar kota juga. Sampai ke kemarin terakhir saya ke Kevamen Anu, Pak. Ya, Menanu. NTT. Oh, NTT. sana. Iya, bisa tanya kira-kira. Siap. Persiapan apa aja bisa tanya. Siap. Coba. Kalau pertama kali itu apa, Pak? Jadi kita tuh sekarang masih baru proses pemagaran. Oke. Nah, setelah pemagaran tuh kita rencana mau tanam durian. Siap. Nah, seperti itu tuh proses yang harus kita lalui seperti apa gitu loh. Siap. Jadi yang pertama itu kalau sudah ada lahan, berarti lahan mesti dibersihkan terlebih dahulu dari gulma segala macam, kayak rumput-rumput yang tinggi-tinggi begitu harus dibersihkan dulu. Baru setelah itu pemipaan, Pak. Irigasi juga harus penting karena pohon durian itu memang sangat butuh air. Jadi kalau belum ada air kita jangan ngobrol panjang-panjang dulu. Nah, itu dia. Pertama kali sumber air, kemudian pemipaan, pipanisasi juga penting. Kemudian nanti setelah ada pemipaan dengan lubang tanam atau penentuan titik tanam itu bisa dibarengin. Artinya sekaligus dia bikin titik tanam, kemudian di situ juga nanti pipingnya. Jadi piping dengan titik tanam itu bisa dilakukan bersama-sama. Nah, setelah itu baru kita pengadaan bibit. Nah, begitu itu baru nanti penanaman. Dan untuk program selanjutnya saya kira kalau apalagi Bapak kan teman baiknya Pak Ridho, soal perawatan saya kira kita nggak usah kemana-mana, tinggal teruskan yang ini saja seperti Pak Ridho gitu. Jadi gitu, Pak Pak. Roman ini kasih tahu tahap-tahapnya. Stepnya. Paling penting Step by itu step. adalah air. Nah, jadi infrastruktur air, jalan lingkungan perlu supaya Betul. nanti kalau kebun yang besar jalan lingkungannya perlu supaya nanti transportasi, Maintenance-nya. Maintenance-nya lebih mudah. pupuk dan lain-lain Betul. bisa lebih lancar. Betul. Jadi kebun itu terkontrol terus. Mudah Karena dijangkau. kita harus cek tanamannya ini terutama untuk insek fumi. Betul. Ya, jangan sampai sudah terserang baru kita obatin, dia pertumbuhannya akan stuck. Lebih baik kita cegah. Ya. Lebih baik kita cegah gitu. Nah, awalnya tadi ditanya bagaimana step untuk tanam kan? Kita persediaan lahan, air kita siapin, kemudian sistem tanam yang kita pilih. Mau tanam sistem busut atau tanam datar, bikin saluran supaya akar jangan tergenang. Jadi tanam datar, nanti pinggir-pinggirnya kita bikin saluran air. Jadi kalau ada hujan berlebihan, airnya bisa dibuang. Betul. Nah, dengan sistem busut kayak begini, ini kita terbantu kan. Sep, coba Sep itu sprinkler Sep. Jadi busut itu kalau digembur tanahnya naik bisa 120, nanti setelah dia turun bisa kira-kira antara 80 sampai 1 meter. Ya. Itu kurang jauh ya busutnya. Ini sprinklernya. Jadi ada 2 sprinkler. Tapi kalau pohon kecil 1 cukup. Ya. Nah, terus untuk selanjutnya tuh pemilihan bibitnya perlu cari yang bagus, yang batangnya bagus, percabangannya juga bagus. Nah, itu perlu untuk pertumbuhan selanjutnya. Tapi penting itu pertama tuh jaga air, penyediaan air, Ketersediaan air harus cukup ya. sistem tanam, kemudian jarak tanam. Jarak tanam, Tanya, betul. Pak, Betul, dia Pak. Banyak kunjungan Betul, tanam. betul, ada Pak. yang rapat, ada yang apa? Betul. Efeknya gimana? Coba. Jadi kalau jarak tanam Bapak mohon izin kalau untuk skala kebun itu minimum itu memang 10 kali 10. 10 Ya, meter 10 ya. kali 10 kali 10. Kemudian untuk model barisannya ini sudah paling tepat di kebun Pak Ridho ini. Jadi dia barisannya itu bukan barisan yang kita jajar seperti itu, tapi kita lihat dari sudut manapun ini lurus semua, Pak. Kita mau lihat dari Bapak bisa lihat dari sini ke sana lurus, lalu ke sana juga lurus. Ini kalau di istilah kami bilang itu pancang mata 5, Pak. Jadi balak 5, dia kemana-mana lurus. Maka kalau kita video dari atas sudah rimbun seperti ini pakai drone, wah itu cakep sekali, Pak. Nah, itu jadi selain baik untuk pertumbuhan pohon durian, itu juga secara estetika juga keren. Bagus ya. Nah, itu juga kan harus dipikirkan juga tuh, kayak gitu, Pak. Itu dia, gitu. Oke, setelah kita masuk sistem tanam, pembibitan, kita mulai masuk di namanya nutrisi. Ya, pemupukan itu ada pupuk makro, mikro, kemudian organik, anorganik. Nah, itu mesti ada pilihannya. Ya, pupuk makro
pupuk yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, pupuk mikro, pupuk yang dibutuhkan dalam jumlah kecil. Tapi pengaruhnya besar sekali untuk Betul. tanaman. Oke. Ya. Kemudian kita lihat di sekitar kanopi ini, Boy. Di sekitar kanopi ini ada, kita butuh namanya bahan organik. Minimum 2% minimum. Bagusnya 5% bahan organik. 2%. Nah, bahan organik itu dia ada di bawah kanopi ini, dia adamin itu tanamannya. Nah, pemupukan itu bisa dua macam, bisa ditabur, bisa disemprot. Spray atau dikocor ya. Betul. Dikocor sini, dikocor. ya dikocor. Tapi bisa juga dipupuk melalui daun, disemprot, dengan disemprot ya. Foliar namanya. Foliar. Ya. Nah, masuk selanjutnya itu yang paling penting juga, tidak kalah penting itu pencegahan hama, insek fumi. Jadi itu bikin jadwal. Ada yang kalau di sekitar situ hamanya banyak, seminggu sekali semprot. Insek sama fumi, kemudian bisa dicampur dengan pupuk daun. Oke. Ya, ikan dasil daun atau profit hijau. Oke, ikan dasil. Ya. Jadi 1 minggu atau 10 hari. Oke. Jangan dilihat nanti udah ada penyakit baru disemprot. Wah, itu tanaman itu pertumbuhannya stuck. Oh. Ya. Oke. Mendingan kita cegah sebelum diserang. adanya hama. Jadi pertumbuhan tanaman itu bisa jalan terus. Oke. Pak Roman lihat ini kan kita udah 20 bulan gitu 20 ya bulan. tanamnya. Yang Untuk belakang sana itu kan dari polybag waktu supply. betul. Pak Roman kiri masih kecil. Kecil. Ya. Betul. Tapi karena di waktu masih kecil saya tunggu besar sedikit, itu tanam itu 1 Ya. tahun kira-kira. Untuk usia tanam 12 20 bulan Ya. ini Pak Ridho, ini keren banget sih. Maksudnya di luar dugaan saya. Iya. Saya kira ini tanam sudah 3 tahun karena kita udah lama banget nggak ketemu Pak Ya. Ridho. Gitu. Kalau yang Jadi, belakang itu Pak Roman yang supply. Kalau yang ini kebetulan ada teman kita Pak Indra sama Pak siapa tuh? Pak Suyitno ya. yang dari Magelang ya? Dia dari Magelang sama dari Pati. Pati. Ya, dari Pati. Jadi Ya. supply ini di samping Pak Roman juga supply. Ada yang Tapi lain tempat juga. saya yang di puncak, yang di Serpong. Oh. Yang di belakang, yang di kandang ayam tuh. Ya. Iya. Iya. Keren sih. Berarti Gitu. tadi untuk pemupukan 5% Organik masih ada sini ya, organik. Sisanya Anorganik, ya. Pupuk ya. Kalau sekarang yang 95% terkenal itu pupuk NPK Mutiara, Oh, bisa juga oke. Ramila, Yaramila. banyak kok. Jadi pupuk. Yang penting kandungannya sama Pak. Ya. Yang penting kandungannya Jadi sama. pupuk makro, NPK itu makro primer. Kemudian makro sekunder, Oke. ada magnesium, kalsium, sulfur. Oke. Ya, jadi itu dipenuhin. Oke. Terus ada pupuk mikro. Pupuk mikro yang kecil yang berbau-bau besi. Ada besi, Oke. mangan, tembaga, ada apa molybdenum, terus apa lagi? Hafal nggak? Saya nggak hafal tuh Pak. Hah? Ini Zinc. kayaknya kalau Pak Ridho memang udah lebih detail. Terbilang cukup singkat untuk ukuran kita berkebun durian itu yang mulai dari di Serpong itu berapa Iya. tahun Pak? 4 tahun kurang lebih. 3 tahun. 3 tahun ya. 3 tahun. 3 tahun tapi berasal dari belajar dulu. Nah. Hari ini udah bisa menjelaskan segitu banyak. Saya aja nggak sejauh itu Pak. Begitu. Luar biasa. Jadi tambah satu lagi mangan. Ya. Ya. Jadi itu pupuk mikro, Pupuk mikro, dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Oke. Ya, nanti biasa pupuk mikro itu difoliar, disemprot, Oh, ya, oke. dicampur nanti. ada lagi kemarin saya lihat kontennya Pak Ridho tuh yang pakai darah sapi. Nah, Ya itu tuh kan juga harus di-share juga tuh Pak. jadi gini, Gitu. pohon kalau stres akibat matahari, kita butuh namanya asam amino, Oh, ya, oke. atau pupuk hayati, ya. Nah, pupuk hayati yang kita pakai sini itu kebetulan dari darah sapi sama ramen sapi, dipres, diekstrak jadi pupuk hayati. Betul. Ya, tentu ada prosesnya. Itu dari Pak Karnadi. Tapi juga sekarang kita coba aplikasi M12. M12. M12 di bawah. Itu jadi ada 12 mikroba yang baik. Kita semprot di bawah tajuk, dikocor di bawah tajuk. Ya dikasih asam humat untuk nambah KTK itu kapasitor. Anda bisa nahan KTK itu kayak bank gitu, bisa pelan-pelan nutrisinya itu disimpan, dibutuhkan baru keluar pelan-pelan. Oh, Kita gitu perlu ya. asam humat namanya. Sekali.
Nanti disemprot di sini. Waktu disemprot M12 nanti ditambah berapa persen disemprot gitu. Atau kalau enggak mau ditabur juga boleh. Nah, awal tanam lebih bagus waktu awal tanam itu kasih mikorrhiza di sekitar akarnya. Supaya akarnya nanti cepat pertumbuhannya dan menggurita cepat besar. Mikorrhiza awal tanam. Ada orang juga yang setelah tanam juga dia kasih mikorrhiza lagi. Tapi saya rasa awal tanam dikasih itu cukup, nanti dikasih M12 atau satu lagi yang kita lihat dari Vigano. Vigano ya. Itu Vigano dari Vigano Farm ya. Nah, mereka juga bikin. Jadi bakteri dihidupin pakai mesin. Jadi ada 10 dia, Pak ya. Ada 10 dari Vigano. Itu ya termasuk pupuk yang bagus. Nah, pupuk Hayati atau yang Vigano juga ya termasuk ya. Itu berfungsi kalau kita pasang kita kasih NPK Mutiara, NPK yang 16 yang seimbang, atau juga kadang-kadang yang bisa pakai yang lebih naik sedikit 20 bisa. Tentu tidak terlarut semua karena kita tahu pupuk itu kan dari batu-batuan. Nah, dengan adanya pupuk Hayati kita semprot, itu fosfatnya bisa dihancurin dari pupuk Hayati itu. Ya, sehingga bisa terserap semua pupuk itu bisa efisien masuk ke dalam ini. Ya itu ya. Nah, jadi stressing mengenai karena matahari itu abiotik sama biotik ya. Kalau abiotik itu dari banjir ya, kalau banjir itu kan tergenang airnya, stres. Dari serangan hama ya. Terus kalau itu namanya abiotik. Kalau yang biotik itu kalau paparan sinar matahari ada ultraviolet dan lain-lain, tanaman juga stres. Makanya kita butuh itu yang namanya asam amino. Biostimulan. Biostimulan itu disemprot berkala pada waktu matahari ini. Ya sebulan sekali, ada 2 minggu sekali tergantung dari cuaca. Ya. Saya rasa gitu Pak Roman bisa tambah lagi. Kalau soal punya pengalaman juga, Pak Roman ini punya pengalaman sebenarnya. Kalau ini kan kelihatannya kalau dijelasin kan rumit. Tapi Pak Roman ini pernah kunjungin kebun-kebun besar yang pakai cuma kohe. Coba Pak. Siap. Jadi kotoran hewan ya. Ya, kalau ada orang bilang itu lain ladang lain belalang, Pak. Jadi masing-masing pekebun punya perspektif tersendiri tentang pupuk dan perawatan. Namun demikian tentunya kita juga harus sesuaikan dengan kondisi lapangan. Artinya tanah di sini di Subang ini dengan di Cilacap boleh jadi perlakuannya disamakan, hasil tidak akan sama. Nah, jadi setidaknya Pak Ridho dari tadi menjelaskan apa yang kemudian terjadi di sini. Maka hasilnya seperti ini, itu yang treatment yang dilakukan. Jadi saya kira kalau misalkan mau menggunakan cara yang seperti ini, apabila tanah kondisinya sama, ya gak ada salahnya gitu Pak. Jadi tergantung dengan kondisi tanahnya. Tapi secara umum ini sudah termasuk yang paling jalan di sana ya. Kita ya. Luar biasa. Jadi kita Pak Roman bisa jelasin di sini ya. Ambil jalan. Jadi nggak bisa ke center ke sana. Ini dari sana. Dari sana bisa ke center ke sana. Ini dari sana. Dari sana. Kita di sini. Nah, ini barisannya kan rapih. Gitu ya? Ke sana lurus semua, ke sana juga lurus semua begitu. Jadi kalau yang jarak ini kemari itu berapa meter Pak Ridho? Ini 10 meter. 10 meter ya. Kesananya 10 juga? 10. Ini 10 kali 10. Ya. Bisa kita cara zigzag dengan perhitungan rumus Pitagoras. Ya. 10 meter itu kalau dijadi itu bisa tambah 20% jaraknya. Bisa jadi 12 meter. Kalau misalnya kita tanam, ini kita jarakin 10 taruh di tengah situ, nanti dari situ zigzag jaraknya bertambah. Dari ujung sini ke ujung sini jadinya 12. Ya, kalau dengan sistem yang lurus begini, kita misalnya 1 hektar 10 dapat 100. Ya. Tapi kalau kita pakai zigzag itu, kita bisa dapat 118. Berarti ada plus 18. Dengan jarak nanti dihitung 10 meter semua. Siap. Ya, kita pakai rumus Pitagoras nanti kan. Tengah-tengah. Misalnya kalau begitu, di tengah situ, dari situ ke sini jaraknya bertambah dong. Pasti. Dibandingin dari situ ke situ. Betul. Ya. Ya itu tentu pilihan ya. Pilihan. Kalau tanahnya besar ya udah cara begini lebih enak lah. Lebih enak. Lebih efisien. Jadi efisien ya. Lebih efisien. Jadi tadi yang Pak Roman bilang, kalau dia pakai pupuk kandang seperti begini, jadi pupuknya ditaruh di sini ya. Coba. Ditaruh di tajuk terluar, Pak. Jadi kalau akar itu kan adanya di tajuk terluar, dia punya daun. Sehingga kalau misalkan kita mau pemupukan bukan di batang pohonnya sana, tetapi di area akar serabut sini. Tapi di dalam karung. Bukan langsung ditabur. Tidak dikabur. Jadi hanya ditaruh di karung begitu, lalu disobek atas dan bawah.
Jadi dia mengandalkan fermentasi secara alami. Nah, itu opsi, Pak. Jadi kalau hujan dia masuk ya nutrisinya. Betul. Iya. Betul. Nanti setelah karungnya hancur baru ditebarin. Baru ditebarin sekaligus ditambah yang baru lagi. Ada yang berhasil gitu ya? Ada, Pak. Kemarin dia pergi review, wah berhasil banyak itu Itu kebunnya. di Ciamis. Ribuan. 4.500 pohon, ya. Berhasil. Grow aja atau sampai berbuah? Buah, Sampai sudah berbuah. bagus. Sampai berbuah dan rasanya Pak Rido, baurnya itu menurut saya beda. Lebih enak. Lebih enak. Ya, karena dia ini organik ya. Organik. Boleh jadi karena itu atau yang kadang-kadang kita tidak pikirkan juga, walaupun tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, tetapi itu tuh menurut saya ada efeknya. Jadi perlakuan terhadap pekerja atau cara pekerja memperlakukan pohonnya, Pak. Wah, di sana itu keren sekali, Pak. Bener. Tapi gini, itu mineral alamiah yang lebih bagus. Jadi satu tempat lain itu beda rasa itu karena mineral alam. Mineral Bisa jadi. Alam yang ada di tanah ya situ. Kesuburan tanah. Sama yang dia bilang. Gitu. Perlakuan ke tanaman itu juga mungkin bisa jadi. Bisa jadi. Karena yang pemiliknya itu aware sekali. Sekali sama karyawannya. Iya. Friendly dia sama Friendly. Bagus sekali. Jadi memang karyawannya kerja dengan hati, namanya? Dengan hati. Hati. Iya. Dan dikasih tanggung jawab. Kalau berhasil dapat, kalau nggak berhasil juga nggak dapat apa-apa. Iya, jadi ikut merasakan, Pak, gitu, Pak. Jadi anggap gitu. punya sendiri lah mereka gitu. Dan kalau untuk ukuran pohon durian itu, Pak, sebetulnya kalau dari segi pekerja begitu, itu yang terjadi di tempat saya review kemarin itu satu orang bertanggung jawab atas 300 pohon. Oh, satu orang. Jadi artinya satu orang mampu merawat 300 pohon. Padahal dia nggak pakai sprinkler. Enggak. Ya? Jadi siram manual, Pak, manual. Jadi hanya satu keran di tengah begitu untuk mengairi sekitar 25 pohon. Dia pakai keran gitu. Bisa dibayangkan betapa capeknya, Pak. Itu dia. Kalau kayak gini kan lebih ringan lagi pekerjaannya sebetulnya. Gitu. Tapi itu pohon kayak gitu bagus-bagus semua. Bagus-bagus semua. Jadi pilihan ya untuk teman-teman yang mau berkebun durian jangan skala besar. Mau dengan biaya yang agak sedikit ringan juga bisa dengan cara gitu. Jadi ditaruh titik-titik gitu ya. Itu pun dia tidak pakai busut. Kalau ini busut kan kita perlu alat berat untuk membuat busut. Untuk membuat busut, betul. Dia rata, dia pergunakan lereng yang ada. Iya. Ya. Kalau bahaya baru dia bikin saluran gitu. Kalau enggak dibikin semi, Pak Rido. Ya, semi. Kalau Pak Rido kan buatnya memang busut dibuat terlebih dahulu, baru pohon ditanam. Nah, kalau ada yang sistem semi busut, itu jadi tanamnya naik 50% dari permukaan polybag itu. Jadi polybag itu yang ditanam hanya 50%, sisanya baru ditimbun dari samping, sehingga terjadi busut, tetapi dia tidak setinggi ini, Pak Dido. Nah itu semi busut namanya tuh. Ya. Lebarnya juga diameter. Kalau kelebaran ini kan kita seharusnya harus selalu dilebarkan. Ini ditarik nanti. Ya. Ini baru tambah tanah. Karena musim kemarau jadi ada legokan. Oh, nanti itu kita tarik. Nanti musim hujan kalau ada legokan bahaya. Bisa menggenang airnya, bacak. Ya, ini nanti kita tarik. Kebetulan kita pakai beku kecil lagi rusak. Nanti ditarik semua, nanti kira-kira sampai sini. Oh, jadi nanti ininya sama level yang di dalam level sama dalam. Sama. Itu nggak boleh. Pak nggak boleh menggenang. Ya? Tidak boleh. Jadi batang pohon itu tidak. Sambung. Ini Pak, tidak boleh tertimbun, Pak. Nah, ini area ini, maka kalau kita tanam itu saran kita itu harus rata dengan permukaan polybag yang kita yang polybag tanam. Awal, Iya. ya. Jadi batang pohon ini sedapat mungkin jangan sampai tertimbun. Sebab kalau ini tertimbun, nanti cahaya tidak masuk matahari, maka lama-kelamaan dia akan lembab, jamur, dan busuk. Itu bakal sambung juga. Gitu Pak. Jadi batas polybagnya itu ya harus rata dengan polybag itu ya, si batang pohon ini jangan sampai tertimbun supaya sinar matahari masuk, tidak gampang terkena jamur. Gitu. Jadi dilihat juga nih, saya ini tidak sembarangan pruning. Ini belum pruning ini Pak Arwan. Baru ditarik-tarik itu aja. Baru ada beberapa Pak. Belum pruning sempurna nih. Iya. Kalau ini umurnya mungkin 1 tahun lebih sedikit. Bukan yang ini yang 20 bulan. Yang 20 bulan yang sebelah sana yang gede. Yang di depan tadi, Pak. Yang gede-gede sana yang 20 bulan. Sana. Jadi ini separuh ada yang cuma 15 bulan. Nah, yang sebelah sana itu yang 20 bulan. Yang di area pinggir-pinggir itu ya. Itu yang udah gede-gede. 20 bulan yang itu. Ya, yang di sebelah sana. Ya, di sini ada yang mungkin 15 bulan. 15 bulan. Ya. Tapi yang tidak kalah pentingnya juga, ya bahkan sangat penting itu tuh infrastrukturnya Pak. Jalanan juga harus
dibuat terlebih ini dahulu. jalanan. Gitu kalau tanahnya Paling besar. penting pertama ya, ambil ini ya, kita lihat ya. Jadi yang diomong Pak. Pertama itu air. Air. Ya. Air yang pertama. Kemudian pemilihan bibit yang tepat. Iya. Sistem tanam. Iya. Kemudian infrastruktur. Ya. Kemudian nanti pengerjaan atau yang orang yang kelola ini kebun. Jadi itu pemupukan. Kemudian pencegahan hama, insek bumi. Oke. Ya. Nah, itu untuk pertumbuhan vegetatif. Ini ada dua macam. Sampai Generatif tumbuh, sampai itu daun besar, sudah mau buah, baru- ada lagi treatment untuk pemupukan. Oke. Ya. Harus dipelajari itu. Iya, Nah, iya. tapi nggak kalah penting juga waktu musim-musim ekstrim matahari. Jadi tanaman itu juga ada stres, bukan orang aja. Yang saya bilang tadi, abiotik sama biotik. Siap. Iya, Nah, kalau biotik itu paparan sinar matahari, abiotik itu pengaruh dari banjir, dari hama apa ke tanaman. Kalau dia bekas dimakan juga kan stres. Kayak orang betul, lagi betul. kena cedera juga stres kan? Betul. Sama. Nah, itu juga harus diperhatikan. Treatmentnya apa? Kalau biotik tadi saya bilang itu biostimulan, salah satunya asam amino, pupuk hayati yang difoliar ke daun. Betul. Ya. Iya. Saya rasa itu ada tambahan lain lah Pak Roman. Saya kira itu cukup Pak untuk persiapan lahan, air. Sama lahan tadi oke, yang penting air. Nah, saya mau tanya, itu saya ada lihat di kebun Om Rido ya, ada yang satu area tuh 3 pohon, Oh, iya. 2 pohon, terus Siap, yang siap. 1 pohon. Itu nantinya gimana ya? Bedanya apa gitu loh? Begini, kalau triple tree planting namanya. Triple tree planting, betul sekali. Triple tree planting ini pertama kali itu ditanam sama satu orang di Thailand itu. Thailand, Dia ya. ahli agrobisnis. Siap, oke. Apa agrobisnis ya? Johanna Chai Charon Park kali ya. Ya, mungkin Johanna lah gitu. Nah, itu. Nah, dia kan ahli dari ahli argo itu jadi pertanian lah. Tapi setelah dia berbuah, ternyata kurang bagus hasilnya karena penyinaran matahari kurang bagus, kurang sempurna. Ya, tapi belakangan di Thailand saya lihat juga mereka tanam 2 planting. 2 ya. Double planting ya. Double planting. Nah, ini Jadi 2 mungkin pohon, lebih 1 ini pohon. lebih bagus, lebih rasional. Kenapa? Kita bisa tanam, kita harap matahari itu kena dari pagi sampai sore. Matahari kan dari barat, dari timur ke barat. Ya, makanya kita tanam utara selatan. Oh, Jadi kena biar terus. Full kena semua. Ya. Ya, ya, ya. Jadi buah ini, pohon ini sangat tergantung sama sinar matahari. matahari. Itu energi untuk masak makanan. Ya. Iya, iya. Jadi dari daun, mungkin Pak Rahman jelasin. Siap. Jadi kalau analoginya itu kalau di kehidupan kita sehari-hari, Nah, matahari itu kompornya, daun-daun ini dia tukang masaknya Pak. Oke. Untuk mendelivery ke setiap ranting yang kemudian menjadi buah nantinya. Dan Itu sinarnya tuh harus sampai kena dia punya batang besar yang di bawah atau? iya, harus lebih bagus seti- kalau bisa setia- masuk semua. ya setidaknya daunnya harus kena. Oke. Gitu tadi karena kompor itu tadi tuh, gitu. Analoginya gitu Pak Rido. Iya, proses fotosintesis. Fotosintesis betul sekali. Jadi begini, daun yang dibilang daun itu kalau daunnya sebagai dapur. Ya, tapi dia ada klorofil. Jadi tanaman itu kalau warna hijau, hitam itu klorofil hampir 100%. Ya. Kalau kuning-kuning kan dia masa makanan juga nggak kuat, nggak kurang maksimal. Kurang maksimal. Ya, jadi di daun itu ada jaringan di bawah itu, jaringan metafil, ada apa? Sat hijau daun namanya. Hijau daun. Nah, dari situ matahari dari atas masak. Masaknya bahannya dari mana? Dari tanah, air naik karena perbedaan temperatur, panas atas, air naik ke daun. Kemudian di udara itu ada namanya CO2. Iya. Ya, terjadi proses kimia karena ada matahari, ya, ada klorofil, hijau daun, terjadi proses masak makanan menjadi glukosa dan gula dan glukosa untuk makanannya tanaman sama O2 oksigen ya, supaya tanaman orang-orang O2 kan perlu untuk makanya di bawah pohon Oksigen. segar ya. Segar betul Pak. Itu saya kira sudah pemaparannya sudah luar biasa Pak. Jadi saya dapat kuliah gratis ini Pak. Kita dapat kuliah gratis. Jadi kira-kira apalah ya Yu tanya? Kesulitan apa? Itu kesulitan dia tahu nih. Saya kira pemupukan itu kan terbagi menjadi dua bagian Pak. Masa generatif, vegetatif dan juga generatif. Tapi kan kalau kita baru mau persiapan ini, kita satu-satu dulu. Nanti kita komunikasi terus Pak untuk fase generatifnya. Jadi kalau dijabarkan secara langsung,
kayaknya puyeng juga Pak. Nah, Gitu. Jadi mesti ini step kan by step. Fase Tapi pertumbuhan Iya. step pertama yang vegetatif penting namanya. tadi pengairan dulu. Pengairan, air, Air. kemudian setelah nanti itu baru pola tanamnya, pola tanam, mau pemilihan dibikin bibitnya. pemilihan bibit harus Penting bibit valid, ya, namanya. valid begitu. Kemudian juga nanti terkait dengan pekerjanya, Pekerjanya. mau dibawa sistem seperti apa? Karena yang berhubungan langsung, bersentuhan langsung dengan pohon itu pekerja Pak. Iya. Nah, iya. jadi pohon itu sekalipun dia tidak bisa ngomong, tapi dia bisa menunjukkan dia dirawat atau tidak. Oke. Kalau pohonnya tidak bagus, berarti bohong kalau dia dirawat dengan bagus. Itu dia, jadi bisa jadi parameter pohon bagus dan tidak tergantung perawatnya. Itu Iya, dia tuh. iya. Gitu. Jadi lahan, kemudian air dulu, Air. baru nanti pemipaan, Mm-mm. titik tanam, baru pengadaan bibit. Gitu Pak. Kita- Jangan lupa jarak Oke. tanam. Jarak tanam. Ya. Jarak tanam tadi 10 minimum 10 10-10. meter. meter, Iya. mau pakai model zigzag atau mau pakai lurus. Lurus ya. Ya. Kalau siksa kita bisa tambah 15 sampai 18% lah Ya. jumlah tanam ya. Kalau mungkin jarak lurusnya 100, ini bisa 115 sampai 118 gitu. Oke. Ya. Ya itu pilihan aja. Ya. Ya, terus jangan lupa ditanam itu duren-duren premium. Oh iya, Kalau jenis keluar jenis uang jenis. banyak, Jenis Pak, betul Ya. Pak. Jenis Pak. tanam duren yang Iya. bukan premium. Karena Iya. premium itu kita dapat secara ekonomis harganya lebih bagus. Hampir Betul. 10 kali, 15 kali ya Pak Roman ya. Dari durian lokal. Nggak dari doang lah. Ya, bisa 1000% barangkali Pak. Perbedaannya kan. Kalau 1000% 10 kali benar ya. Iya. Iya. Gitu. Jadi Ya, kalau nah untuk ini. durian yang sekarang ramai di pasaran dan nampaknya itu masa depannya juga bakal Nah, cerah apa begitu. itu coba Pak Roman kasih Iya. tahu. Kalau jenis yang paling umum begitu ada bawor, Bawor. kemudian mosangking, Aha. kemudian duri hitam atau oci itu atau black Iya. tom juga, kemudian belakangan ada super tembaga, Bertembak. namlung. Hmm. Itu super tembaga dan namlung itu lokal dari Bangka Belitung Pak. Oh, Nah itu salah satu produk unggulan kita, maksudnya durian di Indonesia ini juga harus kita up terus biar tidak kalah dengan yang lain Pak. Iya. Kalau Gitu. tingkat keberhasilan dari semua tanaman 5 macam itu, Kita belum tahu nih kalau yang super tembaga dan namlung Pak. Sebab yang itu tuh jenis itu kan baru tren belakangan ini. Oke. Tapi kalau bawor, mosangking dan duri hitam, Bapak barangkali bisa saksikan Oh, di sini oke. betapa mereka bertumbuh dengan sangat baik gitu. Artinya tiga jenis itu yang sudah terbukti sangat adaptif di berbagai ketinggian DPL maupun cuaca Pak. Nah itu tiga jenis itu. Jadi kalau yang lain boleh jadi sifatnya untuk pelengkap. Jadi dalam satu kebun itu biar komplit, ada semua kita punya jenis-jenis durian gitu. Saya kira itu Pak tuh. Ya, jadi mungkin mau datang sudah bosan sama musangking, Ya. bosan sama oci sama bawor, bisa tanam Boleh. maswar, Mas Mar teka, Bang. Ah, kanyo. oke. Misalnya tadi dia bilang super tembaga, Mhm. terus ada namlung, Namlung. merah Banyuwangi. Merek dari Merek Baja, terus Ya. kemudian ada pelangi Manokwari. Itu pelangi ya. Pelangi Manokwari. Manokwari. Nah, itu juga harus di ini. Ya, Gitu, itu Pak. bisa. Kategori termasuk yang Itu premium. yang semua yang premium. Kalau yang kayak durian merah Banyuwangi, Hmm. itu tuh kan kayak merah Banyuwangi, kemudian ada pelangi Manokwari. Itu tuh durian-durian yang pernah merajai di lingkungan Oh, sananya. Jadi oke. ya itu pun harus kita Hmm. tanam gitu. Karena Jadi biar rasanya juga enak, bagus. juga enak. Ya. Rasanya good ya. Ya. Oke. gitu. Tambahan lagi kalau memang mau bikin kebun terpisah sedikit, kalau untuk musangking jaraknya kalau bisa ditambah. Oh, Saya di sini musangking. saya pakai 11. Tapi Yang bagusnya musangking? 12 katanya. Jadi kalau musangking agak lebih Soalnya dia punya batang yang batang cabangnya itu dia horizontalnya lebih panjang. Oh, lebih panjang. dibanding yang lain-lain. ya karena dia tuh Oke. kalau musangking dia tidak tumbuh tinggi Pak. Jadi antara tinggi dan nyampingnya lebarnya tuh dia dominan lebar. Oke. Dan Pak Rido, ini sharing juga. Ternyata musangking tidak boleh dipruning secara brutal Pak. Benar. Kalau dipruning secara brutal, stres Pak. Nah, kalau Karena- bawor dan oci, mau dipruning ugal-ugalan aman-aman saja. Tapi kalau musangking dipruning ugalan, stres. Makanya Nah, saya, itu dia tuh. makanya saya yang musangking udah 1 tahun saya agak Jangan pruning dulu, Oh, jangan pruning dulu. karena dia untuk kembali lagi itu agak lambat. agak lama. Oh, Dan berarti- dia kalau di pruning nanti kalau ada matahari banyak stres dia. Stres. Oh, oke. Ya. Jadi Karena dia kalau butuh makanan banyak untuk pertumbuhan. nah itu memang karakter pohon musangking itu gitu Pak. Jadi di dalam ranting dia akan terbentuk ranting lagi. Nyamping dia. Kalau pohon yang lain kan tinggi, Iya. gitu tuh. Tinggi dan lebarnya itu dominan tinggi. Tapi kalau musangking dia lebar. Benar-benar melebar gitu. Jadi Dan mesti hati-hati betul. nanti ketinggiannya nanti dikendalikan, jangan terlalu tinggi nanti semprot gak ini. Oh, Ketinggiannya oke. ya kurang lebih 7 meter lah. Supaya waktu anak-anak Berarti semprot topnya kita cut. bisa ini. Potongnya pucuknya. Potong pucuk. Pucuk. Potong pucuk. Jadi nanti sekaligus dengan kita potong pucuk, jadi kita dapat beberapa keuntungan Pak. Yang pertama pohon itu tidak terlalu tinggi. Terus yang kedua sepanjang dia memulihkan dia punya pucuk,
nutrisi fokus ke bawah. Jadi dia gemuk di Oh. bawah, Pak. Gitu, Pak. Itu dia tuh. Ya. Sinar matahari juga lebih masuk. Sinar matahari lebih masuk. Terus area bawah itu juga selalu bersih begitu ya. Itu pohon akan semakin. Saya kira kalau untuk perawatan tinggal kita copy yang di sini aja nih sudah. Gitu. Kalau Jadi lihat perawatan. ini, kita ini 2 minggu atau 1 bulan yang lalu dia, Boy. 1 bulan yang lalu begini, nah, dipotong kayak begini, nanti sebulan lagi datang kayak begini lagi. Nah sebelah sini bisa lihat ini. Nah, ini bekas yang potong rumput Boy, nih. ini kita potong ini, dipotong ini. 1 bulan kemudian dia akan jadi begini. Jadi semak lagi. Karena sekarang lagi musim panas, musim hujan. hujan. Kalau mataharinya kuat, tanahnya cukup bagus. Tanahnya subur. Pupuknya cepat sekali. tersedia. Gitu. Oke. Dulu saya udah